Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Pristia Halis Fadila, NRP 1041-191007 dari Departemen Teknik Kimia Industri, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November. Di sini aku mau menjelaskan tentang materi yang aku dapatkan selama pelatihan LKMM TD 31 Gundala. Dari materi yang pertama yakni ada AKL atau Analisa Kondisi Lingkungan. AKL sendiri itu apa sih? Nah, AKL ini ialah kegiatan mengamati, memahami, dan menganalisis apa yang ada pada lingkungan, baik fisik maupun sosial, sehingga didapatkan informasi-informasi yang berguna. AKL ini berfungsi untuk mengambil tindakan kita sesuai dengan kondisinya, menentukan prioritas, serta mendapat informasi yang berguna, tak lupa juga untuk mengetahui potensi-potensi yang ada. AKL ini punya 3 metode. Yang pertama, metode 5W1H. Kalian pasti sudah tahu kan apa itu metode 5W1H? Ya, benar. What, who, where, why, when, and how. Yang kedua, kita bisa menggunakan metode pencarian informasi. Ini bisa seperti pengamatan, wawancara, kuesioner, atau pencarian data sekunder. Yang ketiga, ada metode SWOT. Strength, weakness, opportunities, and threats. Lanjut kita ke materi selanjutnya, yakni materi PGA atau perumusan gagasan awal. Materi PGA ini diawali oleh brainstorming ide. Apa sih itu brainstorming ide? Brainstorming ide itu bagaimana kita teknik merangsang arus bebas ide tanpa dihalangi apapun dan siapapun. Jadi di brainstorming ide ini kita bebas mengambil ide sebanyak-banyaknya tanpa takut untuk dihalangi oleh apapun dan siapapun. Proses brainstorming ide ini yaitu kita harus berpikir liar tanpa batasan, lalu menunda penilaian, jangan mengomentari dulu ya, lalu kita bisa menggandeng pendapat orang lain, mendaftar semua pertanyaan, bisa saja itu pertanyaan yang tidak masuk akal juga kita harus daftar, lalu membahas ide satu demi satu. Setelah brainstorming ide, kita lanjut ke AKL, yaitu analisa kondisi lingkungan yang tadi, lalu kita lanjutkan ke PGA. Nah, bagaimana kita menyampaikan PGA ini? Menyampaikan PGA ini diawali oleh menentukan tujuan, visi dan misi pribadi kita yang dirumuskan dalam prinsip. Lalu, mengenali tim dan kondisi eksternal yang terjadi. Lalu, kita sampaikanlah ide itu dan memperhatikan tanggapan orang lain atau tim kita sendiri dan mengevaluasinya. Nah, untuk mengevaluasinya ini jangan pakai emosi ya. Lalu, tak lupa kita yang terakhir follow up. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yakni materi TUK atau tolok ukur keberhasilan. Kenapa kok tolok? Kenapa kok nggak tolak ukur? Nah, tolok sendiri itu bermakna bandingan atau secara bahasa dapat kita artikan sebagai ukuran pembanding suatu kegiatan tersebut berhasil. Jadi, tolak ukur kegiatan itu banding sebuah kegiatan itu bisa dikatakan berhasil. Nah, fungsi tolak ukur kegiatan ini apa? Fungsi tolak ukur ini ialah mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan, dapat juga membantu memberikan objektivitas evaluasi, dan dapat digunakan sebagai masukan penyempurnaan kegiatan di kemudian hari apabila kita kegiatannya lebih dari 1 hari. Karakteristik yang dapat dijadikan TUK biasa disingkat SMART. S. Spesifik atau kita harus spesifik. M. Measurable, terukur. A. Achievable, harus dapat kita capai. R. Realistis, dan tentunya harus tetap realistis dalam batasan yang wajar. Dan T. Time based. Time based ini berdasarkan waktu. Hal-hal yang dapat kita jadikan TUK yakni man, money, management, machine, and time. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yakni materi PKK. Ini bukan PKK ibu-ibu ya teman-teman. PKK ini ialah pengorganisasian kegiatan kepanitiaan. Pengorganisasian itu sendiri ialah proses merancang struktur yang formal, mengelompokkan, dan bagaimana kita membagi tugas pada tiap-tiap anggota yang berada dalam organisasi itu. Unsur-unsurnya sendiri ada spesialisasi pekerjaan, standarisasi kegiatan, koordinasi kegiatan, sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan. Sentralisasi itu apa sih? Nah, sentralisasi itu pengambilan keputusan di ketuanya. Nah, kalau desentralisasi ini pengambilan keputusan di masing-masing koordinatornya. Proses pengorganisasian itu dimulai dari perincian seluruh pekerjaan, lalu membagikan beban pekerjaan total menjadi kegiatan yang logis yang bisa dikerjakan tiap anggota-anggotanya. Lalu menyusun bagan organisasi formal,
mengembangkan dan mengadakan suatu mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan tersebut atau rantai perintah, lalu tingkat hierarki manajemen, lalu saluran komunikasi, lalu penggunaan komite. PKK ini sendiri ternyata ada kelebihan sama kelemahannya loh teman-teman. Kelebihannya sendiri yakni keputusan yang didapat kualitasnya lebih baik, kekuasaan bisa menyebar secara merata, meningkatkan pengembangan kreativitas pekerja-pekerjanya, dan produktivitasnya sangat besar. Tapi kelemahannya juga gak kalah banyak. Yang pertama, boros uang tentunya. Kedua, mekanisme pertanggungjawabannya lama. Yang ketiga, lama dalam mengambil keputusan karena harus berkoordinasi dengan ketua-ketuanya. Yang keempat, ketergantungan. Yang kelima, konflik yang rumit antar bagian organisasi. Nah, yang selanjutnya nih ada materi PJK, materi perencanaan jadwal kegiatan. PJK itu apa sih? Yaitu uraian jenis kegiatan dan waktu yang dibutuhkan secara bertahap yang disusun secara sistematis dalam rangka menyelesaikan rencana kegiatan dengan tepat dan berhasil. Manfaatnya itu sendiri ialah menjadi pedoman bagi anggota panitia tentang beban tugas yang diberikan, membantu evaluasi selama proses kegiatan berlangsung, mengidentifikasi kegiatan yang dapat dikerjakan bersama. Yang keempat, membantu panitia agar dapat melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif. Faktor-faktor yang diperlukan dalam menyusun PJK ini ialah rencana-rencana kegiatannya itu harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, waktu dan dana yang diperlukan. Yang ketiga, jumlah anggota panitianya. Yang keempat, kegiatan yang menjadi prasyarat harus dikerjakan lebih dahulu ya teman-teman. Yang kelima, kegiatan yang dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam waktunya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam PJK ini ada 5. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, identifikasi tujuan, menentukan tahap kegiatan, program realistis yang mudah dipahami, indikator pencapaian programnya harus seru. Nah, selanjutnya ada materi KAUK, yakni komunikasi antar unit kerja. KAUK, komunikasi ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu verbal dan non-verbal. Verbal itu bisa berupa lisan dan tulisan, dan non-verbal berarti selainnya. Komunikasi ini ada prinsip-prinsipnya ya, yaitu biasa disingkat REACH. R. Respect, E. Empathy, A. Audible, C. Clarity, H. Humble. Komunikasi ini memiliki elemen yang tentunya pasti ada pengirim atau sender. Informasi yang disampaikan harus ada medianya, ada penerimanya atau receiver, dan ada umpan balik atau feedback. Komunikasi ini berfungsi sebagai pengontrol, memberi motivasi, sebagai ungkapan emosi, dan pemberian informasi. Kunci komunikasi ini ada 4. C. Complete, lengkap. Yang kedua, clear, harus jelas. Yang ketiga, concise, singkat. Dan yang keempat, correct atau tepat. Tentunya dalam komunikasi ini, biasanya kita kan sering nih dalam komunikasi sehari-hari kita terjadi miskom. Nah, agar kita komunikasinya tidak miskom, ada faktor-faktor untuk mencapai komunikasi yang efektif. Yang pertama, salah satunya dalam mendapat keterangan yang lengkap. Ini seperti keinginan masing-masing pihak. Yang kedua, ada kepercayaan dua belah pihak. Jadi masing-masing dari dua belah pihak ini harus saling percaya. Yang ketiga, ada persamaan pengalaman. 4, menggunakan kata-kata yang dikenal. Kan gak lucu itu kalau kita misalnya menggunakan kata-kata yang penerima lawan bicara kita gak mengerti. Yang kelima, mendapat perhatian dari pendengar. Dan selanjutnya menggunakan contoh dan alat-alat visual. Di materi selanjutnya ada materi TPPUK. Aduh, ribet pastinya ya, kayaknya dari singkatannya banyak, padahal enggak. Cuma teknik penyusunan penyempurnaan usulan kegiatan. Nah, kita kan sering nih dalam kegiatan ada yang banyak diusulkan. Bagaimana sih cara menyusunnya? Nah, biar singkatnya nih teman-teman, kita singkat aja dari huruf BES. Bright, efektif, dan efisien, specific, trusted. Kenapa harus bright? Karena bright itu dimulai dari ide awal yang cemerlang, mudah dimengerti, istilahnya up to date, tata urutannya benar. Kenapa harus efektif dan efisien? Karena efektif dan efisien dalam penggunaan kalimat membuat susunan kegiatan jadi tidak monoton. Yang ketiga, spesifik. Nah, kalau kita buat usulan kegiatan harus spesifik teman-teman untuk satu kegiatan atau program kerja. Jika rangkaian acara, kita harus sertakan susunan sub acaranya bagaimana. Yang keempat, trusted, dapat dipercaya. Jika mengajukan program kegiatan harus disampaikan dengan yakin agar dapat dipercaya. Nah, yang namanya usulan kegiatan, kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya proposal. Proposal itu laporan tertulis yang berisi tentang usulan kegiatan yang merupakan rencana kegiatan. Nah, tips-tips dalam menyusun proposal ini
Ada 3. Yang pertama, kita harus menyusun proposal dalam bahasa yang mudah dimengerti. Nah, kalau perlu, yang kedua, kita gunakan kata-kata yang sedikit ilmiah atau istilah yang sedikit up to date. Yang ketiga, memperhatikan tata urutan proposal agar terlihat menarik. Lalu dalam menyusun proposal ada sistematikanya nggak sih? Tentu saja ada. Yang pertama, pastinya kita dahului dengan cover ya. Cover ini berfungsi untuk menunjukkan proposal kegiatan kita itu tentang kegiatan apa, seperti itu. Lalu latar belakangnya. Latar belakang kenapa kita ingin membuat kegiatan itu. Yang ketiga, nama kegiatan dari kita sendiri. Lalu keempat, tema kegiatan. Yang kelima, waktu dan tempat kegiatan, kapan diberlangsungnya kegiatan tersebut. Yang keenam, ada tujuan kegiatan. Yang ketujuh, ada bentuk kegiatan. Yang kedelapan, ada susunan kepanitiaan. Yang sembilan, ada anggaran dana. Yang kesepuluh, penutup. Ada proposal, ada juga LPJ. Apa tuh LPJ atau laporan pertanggungjawaban? Ya, dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dan suatu unit organisasi yang lebih tinggi derajatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan yang telah dilangsungkan. Nah, sistematika LPJ ini kurang lebih hampir sama dengan proposal, hanya saja sedikit lebih kompleks. Kalau tadi proposal ada covernya, maka LPJ ini langsung didahului oleh pendahuluan. Lalu ada latar belakang, diikuti nama kegiatan. Yang keempat, deskripsi dari kegiatan tersebut. Yang kelima, tujuan pelaksanaan. Yang keenam, tema kegiatan. Yang ketujuh, waktu dan tempat. Yang kedelapan, susunan acara. Kesembilan, susunan kepanitiaan. 10, realisasi kegiatan. Yang ke-11, persiapan teknis dan non-teknis. Yang ke-12, ada pelaksanaan kegiatan. Yang ke-13, ada evaluasi dan kendala. Ke-14, pengeluaran dana. Ke-15, penutup. 16, lembar pengesahan. Dan 17, lampiran. Wah, kompleks sekali ya ternyata. Kita lanjut ke materi terakhir, materi administrasi umum. Materi administrasi umum ini terdiri dari kesekretariatan. Nah, fungsi kesekretariatan itu yang pertama, sebagai pusat aktivitas organisasi. Lalu kedua, sebagai pusat informasi dan komunikasi organisasi, bisa dari internal maupun eksternal. Yang ketiga, sebagai fasilitator aktivitas manajemen. Yang keempat, sebagai pusat kegiatan administrasi dan dokumentasi organisasi. Yang kelima, untuk mengamankan rahasia organisasi. Keenam, sebagai penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan seluruh dokumentasi. Yang ketujuh, mengatur mekanisme kerja dan tertib administrasi. Yang kedelapan, menjaga dan merawat inventarisasi sebagai aset organisasi. 9, mengembangkan networking dengan pihak-pihak yang terkait. Kesekretariatan ini memiliki kelengkapan identitas organisasi, peralatan administrasi, struktur organisasi, papan koordinasi dan informasi, time schedule, dan sarana hiburan. Yang namanya kesekretariatan tidak bisa lepas dari arsip. Apa sih itu arsip? Arsip itu dokumen tertulis, bisa berupa surat, akta, dan lain-lain. Bisa juga berupa lisan seperti pidato, ceramah, atau bergambar seperti foto, film dari waktu yang lampau, disimpan di sebuah media tulis seperti kertas atau elektronik seperti pita video, disket komputer, dan biasanya dikeluarkan oleh instansi resmi, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi. Dan itulah materi-materi yang aku dapatkan dari pelatihan LKM-MTD ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Aku mohon maaf banget nih kalau aku misalnya dalam menjelaskan ada salah-salah kata gitu ya. Karena aku sendiri juga masih mencari ilmunya, masih sama-sama belajar. Jadi, sekian dulu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.